Hai anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Kita mulai belajar hari ini tetap di daring ya, dalam jaringan online. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional? Nah, menurut kalian bagaimana keadaan situasi pasar tradisional yang pernah kalian kunjungi? Bagaimana tempatnya, suasananya, dan bagaimana kebersihan lingkungan di pasar tradisional yang kalian temui atau pernah kunjungi? Nah, apakah kalian sendirian ke sana bersama teman-teman atau dengan ayah dan ibu? Nah, walaupun kalian bersama teman-teman, ayah dan ibu tetap harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, apalagi kita dalam kondisi pandemi COVID-19, kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, apa? 1. Membuang sampah di tempat sampah. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan badan. Dan yang ketiga, menjaga imunitas tubuh. Nah, anak-anak, Bu Fian juga pernah mengalami pengalaman berkunjung ke pasar tradisional. Di pasar tradisional yang Ibu kunjungi pada saat Bu Fian kecil, itu keadaan lingkungannya kotor, kumuh, bau, dan sangat becek. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2020, pasar tradisional Pasar Senggol yang ada di Situbondo sudah mulai diperbaiki, ya, dengan keadaan yang lebih rapi, bersih. Kemudian orang-orang yang berjualan juga tidak membuang sampah sembarangan, karena sudah mereka sadari bahwa menjaga lingkungan itu merupakan kewajiban kita semua yang berada di pasar tradisional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, dengan tujuan kalian diharapkan mampu melaksanakan hak dan kewajiban menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, tadi Bu Fen sudah sampaikan bahwa semua warga di pasar sudah sadar atas kewajiban mereka untuk menjaga lingkungan pasar. Nah, masih ingat apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum kita mendapatkan hak. Ya, nah untuk hak, apa itu hak? Masih ingat? Ayo coba diingat-ingat lagi. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya, kita menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah di tempat sampah, kemudian tidak membiarkan lingkungan itu kumuh. Nah, hak kita apa? Kita mendapatkan pelayanan yang baik dari pasar. Kita tidak mencium aroma-aroma yang tidak sedap yang membuat pernafasan kita terganggu. Nah, coba sekarang Bu Fian ingin mengetahui, mencoba kalian satu-satu, apakah kalian bisa menyebutkan salah satu sikap yang merupakan hak atau kewajiban yang ada yang bisa kalian lakukan di pasar tradisional. Contoh ya, 1, Mufen sampaikan, yaitu memungut sampah ketika kalian berjalan di pasar. Kalian melihat sampah di pasar, 1 bungkus snack makanan. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian berjalan di pasar? Ya, betul. Memungut sampah itu merupakan kewajiban kalian untuk diletakkan di tong sampah. Hak kalian bisa mendapatkan pasar tradisional yang bersih di kota situ
bondo. Nah, anak-anak, sekarang cobalah kalian buka buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 di halaman 101. Kalian juga bisa melihat di atas sini ya. Coba perhatikan. Silakan kalian membaca tentang teks pergi ke pasar. Di sana menceritakan yaitu adalah Udin, Lani, dan Beni yang sedang berkunjung ke pasar tradisional. Nah, Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lali dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, kalian bisa membaca ulang di rumah teks pergi ke pasar. Setelah membaca, cobalah kalian berlatih mengerjakan tugas yang ada di buku tema. Ada pertanyaan nomor 1 sampai 9 ya. Kalian juga bisa lihat di sini tentang teks yang tadi kalian baca di rumah. Ya, jika kalian kesulitan bisa bertanya kepada ibu guru atau orang tua yang mendampingi belajar di rumah ya anak-anak ya. Sudah. Anak-anak, bagaimana setelah kalian membaca teks tadi ya dan sudah mencoba berlatih tentang menjawab pertanyaan yang sesuai berdasarkan teks. Nah, kita bisa memiliki kesimpulan nih. Apa menurut kalian kesimpulan dari cerita tadi? Ya, benar. Membuang sampah sembarangan bisa membuat pasar menjadi bau. Ketika pasar bau, artinya sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Tentu tidak baik. Bu Fian harap kelas yang Bu Fian ajarin semoga memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu saja yang bisa Bu Fian sampaikan. Kita ketemu lagi besok untuk pelajaran dan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.